perbengkelan, artinya ahli dalam dunia perbengkelan. Tetapi istilah ulama ini pada khususnya lebih digunakan pada orang-orang yang dianggap ahli dalam ilmu agama. Entah itu ahli fikih dan ahli yang lain tentang agama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan para malaikat berserta orang-orang yang ahli ilmu mengatakan yang sama. Para malaikat dan para ahli ilmi menyatakan pernyataan yang sama, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat ini mengkhususkan bahwa para ulama itu ulama-ulama yang ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya kalau kita berbicara tentang ilmu dan ulama, kita bisa melihat beberapa riwayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipuji oleh Nabi tentang ilmunya. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi, ana madinatul ilm, aku gudangnya ilmu, aku perbendaharaannya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi gudang lo ilmu itu Nabi, wa pintu liyo ti Ali. Orang-orang yang dengki dengan Sayyidina Ali, atau yang dikenal dengan golongan Khawarij, orang-orang yang dengki dengan Sayyidina Ali, bahkan kalau kita belajar sejarah, bahwa yang membunuh Sayyidina Ali pun bukan orang lain, tetapi orang-orang Khawarij, orang-orang Islam yang iri dengan Sayyidina Ali. Abdurrahman bin Muljam, qaimul lail wa shaimun nahar wa hafizul Quran. Abdurrahman bin Muljam itu orang yang hafal Quran. Orangnya hafal Quran, hafizul Quran. Wa qaimul lail, kalau malam hari senang tahajud. Wa shaimun nahar, kalau siang hari suka berpuasa. Tetapi orang yang kelihatan soleh, ini kan kelihatannya soleh, hafal Quran, kemudian rajin puasa, suka tahajud, kelihatannya soleh. Tetapi dialah yang membunuh sahabat Nabi Sayyidina Ali. Sehingga tidak menjadi ukuran bahwa orang yang hafal Quran itu alim. Karena hafal dengan paham itu beda. Orang yang paham dengan orang yang menghafal itu beda. Yang membunuh Sayyidina Ali orang yang hafal Quran, Abdurrahman bin Muljam. Ini menjadi kakek buyut paham-paham radikal yang mengatasnamakan agama. Mereka merasa paling Qurani, mereka merasa paling tahu agama dan mengkafirkan orang lain. Seperti Abdurrahman bin Muljam yang merasa paling tahu tentang hukum-hukum Allah dan mengkafirkan Sayyidina Ali. Makanya menjadi satu hal yang pantas ketika Abuya Dr. Ar-Razi Hasim dalam ceramahnya mengatakan hati-hati dengan pondok-pondok tahfiz Quran. Bukan berarti memusuhi tahfiz Quran, tidak, tetapi hati-hati. Karena jangan sampai Al-Quran yang dibaca sama, tetapi pemahamannya radikal. Dan itu sudah ada buktinya. Buktinya siapa? Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali bukan orang yang tidak hafal Quran. Makanya saya beberapa kesempatan, saya sering kalau duduk dengan tokoh-tokoh pemerintahan, dengan Pak Wali, bahkan dengan Pak Sekda, saya sering sampaikan, kita tetap harus hati-hati.
dengan rumah-rumah Quran, pondok-pondok Quran yang ada. Kita harus kontrol pemahaman mereka, karena jangan sampai akan berbuah radikal. Dan itu mulai terjadi di mana-mana. Di Cirebon orang sholat Jumat dibom. Yang membom takbir Allahu Akbar. Ini kan di Cirebon, bukan di luar negeri, tapi di negara kita. Ini. Kemudian kasus yang terjadi di Poso, di Sulteng. Ada teman yang pulang dari sana bawa Al-Quran, lalu sampaikan ke saya, "Ustadz, ini Quran teroris." Saya bilang, masa? Iya, coba Ustadz baca. Saya baca, oh sama. Saya bilang, "Ustadz, ini sama, apa bedanya dengan Quran?" "Beda Ustadz, coba baca lagi." Ternyata setelah diperhatikan, Qurannya sama, tetapi ada yang sudah dicoret, ada yang dibuang, ada yang dipakai sesuai pemahaman mereka. Nah, ini yang tentunya yang harus kita hati-hati, bahwa paham-paham seperti ini mulai ada di negara kita, bahkan di daerah kita. Orang-orang yang mengatasnamakan agama tetapi mudah mengkafirkan orang lain, mudah menyalahkan amaliyah orang lain, mudah mengkelompokkan orang lain ahli neraka. Oh, ini bid'ah. Nah, itu. Hadirin pemirsa Netizen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Ali, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku gudangnya ilmu dan Ali pintunya. Itu orang-orang Khawarij merasa tidak percaya atau merasa tidak senang. Lalu mereka menguji Sayyidina Ali. Kalau kita baca dalam kitab Usfuriyah, mereka menguji Sayyidina Ali. Maka mereka mengatur rencana untuk bertanya kepada Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan, tetapi dengan harapan jawaban yang berbeda. Maka datanglah orang yang pertama, lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, mana yang akan kau pilih? Ilmu atau harta?" Kata Sayyidina Ali, "Aku akan memilih ilmu." "Apa alasanmu?" Kata Sayyidina Ali, "Orang berilmu banyak temannya, orang berharta banyak musuhnya." Orang berilmu itu banyak teman. Orang mau bertanya, minta solusi, teman. Sedangkan orang berharta banyak musuh. Coba lihat orang kalau kaya, itu pagarnya sudah tinggi, dilingkari kawat duri, ada CCTV, depan ada pos satpam. Di depannya lagi tertulis, "Awas ada anjing galak." Berarti secara di alam bawah sadarnya, dia tahu dia punya musuh. Maka dia sediakan pengaman, pagar yang tinggi, kawat duri, ada pos satpam, ada tulisan "Awas anjing galak." Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, orang berharta itu banyak musuh. Banyak musuhnya orang berharta. Datang lagi orang yang kedua, "Wahai Ali, mana yang kau akan pilih? Ilmu atau harta?" Kata Sayyidina Ali, "Aku akan memilih ilmu." "Alasanmu apa?" Orang berilmu, dia dijaga oleh ilmunya. Sedangkan orang berharta, dia sibuk menjaga hartanya. Bilih anta harata, sibuk hemoda harata liya. Lo tali otobohu jametuluhu hida, wadupa. Bolo mahamal tahu kaca spion. Sedangkan orang berilmu dijaga oleh ilmunya. Artinya dia beraktivitas dengan ilmunya. Makanya dalam sebuah riwayat dalam kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, bahkan iblis pun lebih takut orang berilmu yang tidur ketimbang orang bodoh yang beribadah. Kok bisa begitu? Karena orang berilmu tidur pun dengan ilmunya. Orang berilmu tidur pun pakai sedangkan orang bodoh beribadah dengan kebodohannya. Makanya Abi Hurairah radhiyallahu an, atau Sayyidina Abdurrahman yang kita kenal dengan Abi Hurairah, mengatakan, "Bersandarlah pada ilmu, tapi jangan bersandar pada kebodohan. Karena di hari kiamat orang akan dibangkitkan sesuai keadaannya.
Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan bodoh. Kenapa? Karena memang dia mati dalam keadaan bodoh. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan alim karena dia mati dalam keadaan alim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu mulianya ilmu itu, begitu hebatnya ilmu itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akrama sab'ina nabiyan." Barang siapa yang menghormati orang alim, faqad akrama sab'ina nabiyan, seperti menghormati 70 orang nabi. Makanya kita dengan ulama selalu sungkem. Kita dengan ulama cium tangan. Kenapa? Seperti menghormati 70 orang nabi. Jangan orang cium tangan ulama dibilang menyembah ulama. Syirik. Itu kan pemahaman yang dangkal. Kalau secara hakikat, para ulama-ulama itu pewaris nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Yang namanya pewaris itu keluarga. Karena tidak mungkin ahli waris yang bukan keluarga. Maka pada hakikatnya yang namanya ahlul bait Nabi itu ulama. Keluarga Nabi itu ulama. Itu hakikatnya. Karena tidak mungkin ahli waris kalau bukan keluarga. Sedangkan Nabi sendiri yang menyatakan, ulama pewarisku, al ulama warasati. Maka ulama itu ahlul bait Nabi. Kita hormati mereka. Yang kedua, secara nasab keilmuan, ulama itu nasab keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti almarhum Bapak Al-Imam Syekh Ridwan Podungge di Abaidu belajar kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang kita kenal dengan guru tua. Guru tua terus sambung sampai kepada Nabi. Maka kita mencium tangannya ulama itu mengharap tabarruk, syafaat dari Nabi. Itu hakikatnya. Sama dengan orang mencium Hajar Aswad. Itu kan hanya batu, tapi kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Nutijen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Nahdiyin di mana saja berada, itulah kemuliaan para ulama dan ilmu. Datang lagi orang yang berikut bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, mana yang akan kau pilih? Ilmu atau harta?" Kata Sayyidina Ali, ilmu. Alasanmu apa? Harta ketika kau belanjakan, harta ketika kau berikan kepada orang lain, maka harta itu akan berkurang. Tetapi ilmu tidak pernah berkurang. Bertahun-tahun kita menyampaikan ilmu, tidak ada yang berkurang. Malah mungkin pasti bertambah. Itu sifatnya ilmu. Maka ilmu itu, para ulama ahli hikmah menjelaskan, ilmu itu cuma 3 hurufnya. Alif, lam, mim. Ilmun. Dan itu ada maknanya, ada tujuannya. Yang pertama huruf ain. Huruf ain itu apa maknanya? Iliyin. Tempat yang tertinggi, tempat yang mulia. Maka orang-orang berilmu itu orang-orang yang mendapatkan tempat yang mulia. Contoh, para ulama sampai hari ini ilmu mereka dipelajari di mana-mana. Kitab-kitab mereka dipelajari. Kita sekarang kalau orang baru bisa bikin disertasi, langsung dapat gelar doktor. Para ulama kitab mereka berjilid-jilid. Ihya Ulumuddin 4 jilid. Mereka sudah lebih dari profesor doktor. Mereka mendapatkan tempat yang mulia, iliyin. Yang kedua huruf lam. Lam itu apa? Latif, lembut. Orang yang berilmu itu mendapatkan kelembutan.
kelembutan beribadah, dia menikmati ibadah itu. Semakin berilmu, semakin nikmat ibadah. Semakin nikmat ibadah, semakin nikmat zikirnya, semakin nikmat puasanya. Karena dengan ilmu. Maka riwayat yang tadi termasuk yang menjelaskan itu, bahwa orang berilmu tidur pun dengan ilmunya. Beda dengan orang yang awam, orang yang bodoh, beribadah pun tetap bodoh. Ketiga, huruf yang ketiga apa? Mim. Mim itu apa? Mulk, raja. Artinya orang yang berilmu itu punya kedudukan. Man salaka tariqal ilm, salakallahu tariqal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menuju majelis ilmu, menuju tempat-tempat ilmu, maka dimudahkan oleh Allah baginya menuju surga. Inilah keutamaan ilmu yang begitu banyak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masa ila khalaqati alim, barang siapa yang berjalan menuju halaqah, menuju majelisnya orang alim, menuju tempatnya orang alim, maka ia memperoleh pahala atau kebaikan mi'ata hasanah. Di setiap satu langkah itu 100 kebaikan. Jadi bawa anak-anak malauti ketika jalan menuju majelis ilmunya orang alim. Jadi majelis ilmunya orang alim, yang gurunya orang alim. Karena ada juga majelis ilmu tapi gurunya bukan orang alim, sehingga memberi fatwa kacau. Rukun wudhu cuma 2. Fikih di mana? Rukun wudhu cuma 2. Kemudian kunut subuh bid'ah. Ini kan kacau, fatwa yang kacau. Kemudian ada lagi fatwa istimna itu haram, tapi tidak membatalkan puasa. Masa ada yang haram tapi tidak batal puasa? Logika kan tidak masuk. Haram tapi tidak membatalkan puasa. Ini fatwa dari mana? Sehingga hadis ini menjelaskan, man masa, barang siapa yang berjalan menuju halaqah, tempat ilmunya orang alim. Karena memang ada tempat ilmu tapi yang ngajarnya tidak alim. Tempat ilmu tapi yang jadi gurunya tidak alim. Maka setiap langkah dihitung oleh Allah 100 kebaikan. Ini pemunak-mulauti. Entah kita jadi tahu atau tidak tahu, yang penting jalan dulu. Kita sudah dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan orang alim dibanding orang ahli ibadah. Seperti perumpamaan yang diberi oleh Nabi, al-qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Seperti purnama lailatul qadar di antara bintang-bintang. Mabangada terang. Itulah orang alim. Orang alim itu terang, penerang. Sehingga ada hadis Nabi, al ulama itu misbahud dunya wa nurul akhirah. Para ulama itu misbahnya dunia, lentera-lentera lampu-lampu yang ada di dunia. Wa nurul akhirah, dan ulama itu penerang di akhirat. Makanya kita orang-orang nahdiyin, ahlu sunnah wal jamaah, menjadi satu adab kita menghormati para ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih istimewanya lagi,
riwayat Al-Haris bin Abu Usamah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim terhadap orang-orang abid. Abid itu ahli ibadah. Kafadlu ala ummati, kafadli ala ummati, seperti keutamaanku terhadap umatku. Keutamaan para ulama terhadap orang-orang ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap umatku. Luar biasa. Makanya kalau kita mau ikut, kan sekarang kan yang digembar-gemborkan di mana-mana kembali ke Quran dan Sunnah. Ini kan pernyataan yang benar, tapi salah tampak. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu dalam artian kembali kepada ahli Quran dan ahli Sunnah. Orang-orang yang paham Quran, orang-orang yang paham Sunnah. Bukan kita baca, kita tafsirkan sendiri. Kembali kepada ahlinya. Sehingga dalam Al-Quran, fas'alu ahla, bertanyalah pada ahlinya, ahlinya Quran, ahlinya Sunnah Nabi SAW. Kalau kita kembali ke Quran dan Sunnah dengan sendirinya, dengan pemahaman kita sendiri, itu akan fatal. Akan seperti Abdurrahman bin Muljam yang mentafsirkan ayat Al-Quran dengan sendirinya, sehingga dia mengkafirkan Sayyidina Ali. Dan itu mulai banyak terjadi. Orang-orang yang baru belajar 3-4 bulan, tiba-tiba pulang ke rumah mengkafirkan semua orang dalam rumah. Oh, saya coba belajar kamar ini. Ini fatal. Makanya jargon kembali ke Quran dan Sunnah ini pun harus diluruskan. Harus diluruskan biar tidak salah paham. Karena isi Quran itu macam-macam. Harus dipahami oleh orang-orang yang benar paham. Kita ini seperti orang yang beli baju jadi, tinggal pakai. Tinggal lihat ukuran mana yang cocok. Oh, XL, L, semua ukuran sudah ada. Mana yang cocok kita pakai. Yang cocok Syafi'i pakai Syafi'i. Yang cocok Hambali pakai Hambali. Kenapa? Karena ulama-ulama itu yang telah merancangnya. Mereka yang mendapat ijazah langsung dari Nabi, al-ulama warasati. Para ulama itu pewarisku. Mereka langsung mendapatkan penunjukan dari Nabi SAW. Bukan malah kita bikin pemahaman sendiri. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, mendapatkan julukan Hujjatul Mu'minin, hujahnya orang yang beriman. Orang mau bertanya apa saja kepada Imam Al-Ghazali di masanya. Saking pintarnya Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam Al-Ghazali mendapat gelar Bahrul Ilm, lautan ilmu. Tetapi yang harus kita pahami, Imam Al-Ghazali tidak membangun mazhab sendiri. Imam Al-Ghazali tidak membangun mazhab. Tapi Imam Al-Ghazali mengikuti mazhab yang sudah ada. Beda dengan sekarang. Oh, tidak perlu pakai mazhab. Baru fatwa ulama mazhab mereka kutip potong-potong. Yang sesuai selera mereka itu yang mereka ambil. Katanya tidak usah ikut mazhab. Lalu kenapa mengambil fatwa Imam Syafi'i? Katanya tidak perlu ikut mazhab. Lalu kenapa mengambil fatwa Imam Malik? Kalau memang tidak mau pakai mazhab, jangan pakai semua. Ini kan rincuhnya orang belajar bukan pada ahlinya. Bukan pada ahlinya. Dulu ketika para sahabat Nabi belajar kepada Nabi, jawaban mereka cuma satu, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Dan itu dipraktekkan oleh santri-santri terhadap ulama-ulama, terhadap kiai-kiai. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena itu akhlaknya para sahabat. Kita sekarang tidak. Ulama fatwa apa? Mana dalilnya? Seolah-olah ulama tidak punya dalil. Itu kan galil adab, tidak punya adab.
Itu orang yang tidak punya adab. Katanya ikut ulama, katanya ikut sahabat. Sahabat kepada Nabi sami'na wa ta'na. Itu yang dipraktekkan oleh para santri. Apa yang didauhkan oleh kiai, apa yang diperintahkan oleh kiai, sami'na wa. Mereka tidak pernah tanya dalil. Kenapa? Ulama itulah dalil. Karena ulama itu pewaris Nabi. Karena ulama itu pewaris Nabi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya mari menuntut ilmu itu wajib. Beberapa hadis menjelaskan itu. Fardhah menjadi satu yang wajib untuk kita. Tetapi tuntutlah ilmu kepada ahlinya agar tidak salah memahami ilmu. Sehingganya sejarah terus berulang. Sejarah terus berulang bahwa begitu banyak orang-orang yang belajar agama tapi salah memahami agama sehingga mengkafirkan, sehingga menyalah-nyalahkan orang lain, bahkan yang mereka kafirkan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Nutizen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir pada kesempatan yang mulia ini mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, bahkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang benar-benar yakhsha, orang-orang yang benar memiliki sifat takut kepada Allah, yakni para ulama. Sehingga mari kita ikuti ulama-ulama kita yang di Muhammadiyah, teruslah belajar di ulama-ulama Muhammadiyah. Yang di NU teruslah belajar di ulama-ulama NU, jangan berpindah-pindah. Karena kebanyakan yang lain-lain ini agak mencurigakan, agak mengkhawatirkan. Sehingga pantaslah di beberapa wilayah mereka ditolak oleh masyarakat. Yang terakhir mereka ditolak di Palu. Ya, di Palu ya. Di Palu. Ditolak oleh masyarakat Palu. Kemudian di Gorontalo pernah terjadi, di Talumolo dilempari batu ustadz mereka yang ceramah, dilempari batu. Bahkan di Kota Barat, di masjid, saya lupa nama masjidnya, kalau tidak salah Al-Maghfirah, diusir oleh masyarakat. Sehingga saya hanya bisa berpesan, mari kita berpegang teguh pada ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirintis oleh ulama-ulama besar Nusantara. Di Muhammadiyah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belajarlah fokus dengan Muhammadiyahnya, jangan berpindah-pindah, jangan kemana-mana. Yang NU belajarlah di NU, jangan kemana-mana. Karena di luar sana banyak-banyak jebakan-jebakan Batman yang mengatasnamakan agama tetapi berpaham radikal yang mudah mengkafirkan orang lain. Ini yang bisa saya sajikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Fadal. Dari Hidayat Gorontalo. Ustadz, kenapa ada orang yang dianggap sebagai wali Allah? Apakah mereka orang yang berilmu? Wali Allah itu di dalam Al-Quran kan juga ada. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sungguh para wali-wali Allah itu la khaufun wala yahjanun, mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak sedih. Jadi itu ciri khas wali-wali Allah. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Dan wali-wali Allah itu ya orang berilmu. Karena khauf itu muncul dari ilmu yang dipelajari, dari ibadah yang berdasarkan buahnya khauf, buahnya roja, buahnya takwa, berdasarkan ilmu. Makanya kalau ditanya apakah wali-wali Allah itu berilmu, ya berilmu. Wali-wali Allah itu berilmu. Begitu. Yang terakhir Ustaz, ya. Dari Putra, di masa saat ini ilmu seseorang itu digunakan untuk mengakali orang yang tidak berilmu. Itu bagaimana hukumnya? Haram.
menjadikan ilmu satu alat untuk menipu orang lain itu haram. Dan itu mulai banyak terjadi. Mohon maaf, mulai banyak terjadi. Pernah ada penceramah yang mengatakan bahwa doa iftitah inni wajahtu wajhiyah tidak ada dalam hadis. Tidak ada. Padahal di pondok-pondok pesantren mereka baca ada. Ada. Ini orang yang menggunakan ilmu hanya untuk menipu orang bodoh. Hati-hati. Itu hati-hati. Makanya yang lebih menakutkan itu orang yang bertopengkan agama. Orang yang bertopengkan agama. Dia ceramah di depan orang banyak, lalu mengatasnamakan sudah ribuan hadis saya baca, tidak ada lafal inni wajahtu wajhiyah. Padahal dibacakan dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada oleh Pak Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan yang mereka lupa bahwa di Indonesia ini ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka, pondok pesantren itu sudah ada. Di Indonesia ini ada pondok pesantren yang umurnya ratusan tahun. Artinya pelajaran agama itu sudah ratusan tahun ada di Indonesia. Maka jangan datang dari luar lalu mau menipu orang Islam di Indonesia. Jangan. Pondok pesantren sudah mengkaji itu ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Ilmu itu sudah ada di Indonesia. Bahkan ulama-ulama besar yang ada di Makkah, Madinah itu orang-orang Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Hatib Sambas, Syekh Yasin Al-Fadhani, itu orang-orang Indonesia yang menjadi imam dan mufti Syafi'i di Makkah dan menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhammad Hasim As'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi seperti kemarin ada yang tanya, lalu saya bilang kita harus membedakan mana yang tidak ada, mana yang belum kita baca. Karena terkadang orang belum baca tapi dia bilang tidak ada. Itu kan tidak bijak. Semestinya harus dia bilang saya belum temukan, saya belum pernah baca. Bukan bilang tidak ada. Iya kan? Itu bijaknya begitu. Oh, saya belum pernah baca. Oh, saya belum temukan hadis ini. Itu bijaknya. Bukan yang belum ente baca, ente bilang tidak ada. Itu tidak amanah dengan ilmu. Tidak amanah dengan ilmu. Yang kedua, jangan berfatwa atas nama sendiri. Orang berilmu itu mengutip ulama sebelumnya. Orang berilmu itu mengutip pendapat ulama sebelumnya. Al-Habib Anis Al-Habsi Solo almarhum, semoga Allah lapangkan kuburnya. Setiap kali beliau menjelaskan selalu mengutip pendapat ulama. Lalu muridnya tanya, Habib Novel Al-Idrus masih hidup yang suka muncul di YouTube. Habib Novel itu kan murid Habib Anis. Habib Novel tanya, Bib, kenapa setiap kali memberikan penjelasan menurut ulama ini, menurut kiai ini, menurut imam ini, syekh ini, apa tidak bisa menurut Habib langsung? Beliau bilang orang berilmu itu menghormati orang berilmu sebelumnya. Orang berilmu menghormati orang berilmu sebelumnya. Dan itu salah satu makna, salah satu pelajaran kenapa Allah menceritakan kisah-kisah Nabi sebelumnya dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Nuh diceritakan dalam Al-Quran. Diceritakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj masih ziarah di tempat Nabi Isa di Bethlehem, ziarah di tempat kapalnya Nabi Nuh, ziarah di makam Ibrahim untuk menghormati nabi-nabi terdahulu. Kita pun seperti itu, menghormati ulama-ulama terdahulu, bukan malah membantah, bukan malah menyepelekan. Oh, tidak perlu pakai mazhab. ini kan tidak amanah dengan ilmu. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan doa sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi setiap datang Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah